Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan pengajian kitab Tafsir Marah Labid atau Tafsir Al-Munir. Kita masuk pada surah Al-Baqarah ayat ke-211. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana biulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an ila an qala sal bani Israila, tanyalah kepada Bani Israel. Qul ya asyrafal khalqi, katakanlah wahai makhluk yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad. Li auladi Yaquba, kepada anak keturunannya Yaqub, yakni Bani Israel. Al-hadirina minhum taubikhan, yang hadir dari kalangan mereka, taubikhan sebagai bentuk celaan, sebagai bentuk cercaan. Apa yang ditanyakan, apa yang dikatakan kepada mereka itu? Kam atainahum min ayatim bayyinah, berapa banyak bukti yang telah kami berikan kepada mereka dengan bukti-bukti yang sangat nyata. Ay mu'jizati Musa alaihi salam, yakni mu'jizatnya Nabi Musa alaihi salam. Kafalqil bahri, seperti terbelahnya laut. Wa tazlilil ghamami, dan awan yang senantiasa memayungi. Wa inzalil manna wassalwa, diturunkannya makanan dari surga yang disebut manna wassalwa. Wa natkil jabali, dan terangkatnya gunung. Wa taklimillahi ta'ala li Musa alaihi salam minas sahab, dan berbicaranya Allah Ta'ala kepada Musa dari awan yang datang. Wa inzalit taurati alaihim, dan turunnya Taurah ke atas mereka. Nah, fabaddalu muqtadaha wa huwal imanu biha bil kufri, maka kemudian mereka mengganti atau mengubah sesuatu yang penting dari tanda-tanda yang datang kepada mereka itu, yaitu apa? Wa huwal imanu biha bil kufri, yaitu beriman dengan tanda-tanda yang datang kepada mereka, mereka tukar dengan kekufuran. Fastaujabul iqab minallahi ta'ala, maka mereka berhak mendapatkan iqab, mendapatkan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan ayat yang menjadi taubih, menjadi celaan, cercaan kepada orang-orang Bani Israel yang waktu itu berhadapan dengan Rasulullah. Jamaah, kalau Allah ingin membinasakan semua Bani Israel, maka Allah itu sangat boleh sekali, sangat mampu sekali. Tapi Allah tidak hapuskan mereka dari dunia ini, seperti Allah telah menghapuskan kaum Ad, kaum Thamud, ya. Semuanya sudah dibinasakan oleh Allah. Allah mampu sebetulnya, tapi Allah sisakan dari kalangan umat terdahulu, yaitu dari kalangan Bani Israel, sebagai apa? Sebagai
ladang perjuangan umat Islam, ladang ujian keimanan umat Islam. Ya kalau Allah ingin hapuskan sangat-sangat boleh. Ada yang tanya gitu kepada seorang ulama yang menjadi Syekhul Azhar, kenapa Allah tidak hapuskan saja orang-orang dari kalangan Bani Israel ini, yakni dari orang-orang Yahudi? Kenapa nggak dihapuskan semuanya? Kan urusan selesai, dunia itu aman kalau nggak ada mereka. Maka kata Grand Sheikh, seandainya Allah hapuskan mereka semua, kita tidak ada peluang untuk mendapatkan pahala perjuangan. Sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah, mereka menghadapi orang-orang yang sangat membuat pusing, ya, yaitu orang-orang Yahudi ini. Ya, sangat bermasalah dari zaman ke zaman. Bukan hanya pada zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Musa itu orang-orang dari kalangan Yahudi, Bani Israel itu sering sekali membuat ulah. Maka disebutkan ini ayat, sebutkan kepada mereka, tanyakan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah telah tunjukkan kepada mereka. Disebutkan diantaranya dalam kitab ini, laut itu pernah terbelah. Laut pernah terbelah menjadi laluan yang sangat enak dilalui oleh Musa dan kaumnya. Itu kan luar biasa, Pak. Kita lihat keajaiban itu luar biasa. Jangankan terbelahnya laut itu, ya, manusia itu kebiasaannya punya kecenderungan akan kagum dengan seseorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya, contoh nih, ada kita dengar kisah tentang karamah aulia, ya, karamah aulia wali fulan, kita sebut, kita dengar managibnya, kemudian disebutkan karamah-karamahnya. Kita yang tadinya nggak kenal jadi kepengen deket, jadi kepengen sering-sering hadir ke magamnya atau ziarah ke magamnya, ingin mendapatkan keberkahan daripada mereka itu. Padahal kita nggak pernah lihat mereka, kita nggak sezaman dengan mereka, kita cuma dengar karomahnya, keramat luar batang, ya kan? Kita kan nggak pernah sezaman dengan beliau. Kemudian keramat empang, kemudian Habib Kuncung. Nah, itu kan kita semua nggak pernah sezaman dengan mereka, tapi kita datang ke sana, kagum dengan mereka, hanya dengar ceritanya saja. Bagaimana dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada mereka langsung? Laut itu terbelah menjadi dua, luar biasa hebatnya. Tapi mereka nggak menjadi sadar dan kagum dengan apa yang Allah tunjukkan kepada Nabi Musa sebagai mukjizat itu. Tetap aja bandel sama Nabi Musa, degil kata orang Malaysia, ya, tekek kata orang Betawi, ya, bangor, apalagi bader, itulah semuanya punya mereka itu. Nah, apalagi yang Allah tunjukkan kepada mereka, bukan satu tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada orang-orang ini. Wa tazlilil ghamam, awan yang senantiasa memayungi mereka itu. Jadi ketika dari Mesir nyebrang laut merah, mereka kan mencari bumi yang dijanjikan, Ardul Muqaddasah, nyebrang tuh. Nah, ketika mereka mencari negeri yang dijanjikan itu, mereka semuanya berada dalam naungan awan, nggak kepanasan. Kemana mereka pergi ada awan yang memayunginya. Itu juga nggak bikin mereka sadar. Apalagi wa inzalil manna wassalwa, turunnya makanan dari surga langsung, manna wassalwa. Coba, makanan dari surga cuma buat Bani Israel. Tapi ketika mereka dapat makanan itu, ujung-ujungnya mereka request lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa nggak ada yang lain makanannya, ini mulu gitu. Manna wasalma, setiap hari itu yang diberikan. Ya. Kemudian apa lagi? Wanatkil jabal, gunung yang diangkat. Ya, mereka ini disuruh taat, patuh sama Nabi Musa
mereka degil juga, mereka bandel juga. Kemudian Allah angkat mereka. Maaf, Allah angkat gunung, dijanjikan kalau enggak taat, enggak patuh, kami timpakan kepada kalian. Kemudian mereka itu sujud patuh kepada Allah, akan janji kepada Allah, taat kepada Nabi Musa. Tapi yang niatnya begini, sujudnya begini. Sujudnya tapi begini. Sujud tapi matanya ke atas. Ngapain? Ngelihat gunung, kali-kali jatuh gitu ya. Sujudnya begini tapi begini matanya. Nah, gitu. Itu sudah mereka saksikan, Pak. Bayangkan gunung diangkat oleh Allah dan mereka saksikan. Luar biasa. Ya, luar biasa tanda-tanda yang Allah tunjukkan kepada mereka. Apalagi wa taqlimillahi ta'ala li Musa alaihissalam minas sahab. Allah pernah berkata-kata kepada Nabi Musa melalui awan itu, ya. Daripada awan. Kemudian wa inzalit Taurat alaihim, turunnya Taurat kepada mereka. Itu semuanya tidak membuat mereka sadar. Kemudian mereka tukar keimanan itu dengan kekufuran. Maka apa yang Allah berikan kepada mereka? Fastaujabul iqab minallahi ta'ala. Maka mereka layak, mereka berhak untuk mendapatkan balasan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau Allah telah menurunkan bukti yang mereka minta, kita masih nggak percaya, oh Allah akan murka itu, ya. Allah akan murka kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Fa innakum, maka seandainya kalian, lau zalaltum, kalau seandainya kalian itu tergelincir ataupun kalian itu terpesong, kalian itu tersasar an ayatillah, daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, lawaqa'tum fil azabi kama waqa'a aslafakum, maka kamu akan jatuh ke dalam azab Allah sebagaimana yang telah terjadi kepada pendahulu kalian, wahai Bani Israel. Itu kata ayat ini. Kalau kalian masih tidak mau ikut, kalian masih ingkar, kalian masih tergelincir daripada tanda-tanda Allah ini, nggak mau beriman, kalian akan dapat azab sebagaimana pendahulu kalian. Ancaman itu jelas, ya. Awil makna, atau maknanya, sal ya asyrafal khalqi haula'il hadirina min bani Israil tanbihan lahum ala dhalalatihim. Tanyakanlah atau katakanlah wahai makhluk yang paling mulia Nabi Muhammad SAW terhadap mereka yang hadir dari kalangan Bani Israel sebagai satu peringatan kepada mereka atas kesesatan mereka. Kam atainahum min hujjatin bayyinah li Muhammadin SAW. Berapa banyak yang telah kami berikan kepada mereka dari hujjah-hujjah yang jelas bagi Nabi Muhammad SAW. Yu'lamu biha sidquhu wa sihhatu syari'atihi wa kafaru biha, dan diketahui dengannya itu kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan kebenaran syariatnya, sedangkan mereka tetap kufur dengan itu semuanya, ya. Maka ingatkan itu wahai Muhammad, kata Allah, akan tanda-tanda kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan memang sudah sangat-sangat jelas, ya. Kata Allah dalam Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, yakni Bani Israel, mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Tahu ciri-cirinya, bagaimana karakternya. Mereka sudah tahu semuanya, tanda-tanda itu ada pada Nabi Muhammad. Tetapi mereka tidak mau beriman juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ingatkan kepada mereka, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu, barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang kepadanya, yakni wa may yughayyiru ayatillahil bahirah ad-dallati ala nubuwati Muhammadin bil kufri min ba'di ma arafaha,
yakni barang siapa yang menukar, mengganti tanda-tanda Allah yang jelas yang menunjukkan atas kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ganti, mereka tukar dengan kekufuran setelah mereka mengetahui kebenaran tanda-tanda itu. Awil makna wa man yughayyiru dinallahi wa kitabihi bil kufri min ba'di ma jaa Muhammadun bihi, atau makna yang lainnya adalah barang siapa yang menukar agama Allah dan kitabnya dengan kekufuran setelah datang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa yang Allah berikan kepada mereka, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat keras hukumannya, liman kafara bihi, terhadap orang-orang yang kufur dengannya. Ingat itu ancaman Allah. Kalau Allah telah tunjukkan tanda-tanda kebenaran, kita mengingkarinya, kita kufur terhadapnya, maka Allah akan berikan kepada kita siksaan yang sangat keras sekali. Kafara ataupun kafir ini adalah satu kata yang seakar ataupun semakna dengan sataro. Kafaro ay sataro. Apa itu? Menutupi. Makanya perkataan kafaro itu diserap ke dalam bahasa yang lain. Ada bahasa Inggris, ada satu kata dalam bahasa Inggris yang kita kenal dengan cover. Tahu cover? Apa cover artinya? Cover, penutup. Ya, itu asal katanya dari bahasa Arab. Penutup. Kenapa orang-orang ini disebut dengan kafir? Karena mereka menutupi. Apa yang mereka tutupi? Yang mereka tutupi adalah kebenaran. Yang mereka tutupi adalah keimanan. Mereka tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah orang yang kafir. Orang yang menutupi nikmat Allah, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita patut bersyukur atas nikmat ini. Allah tidak pernah tunjukkan kepada kita tanda-tanda kekuasaan Allah seperti mukjizat Nabi. Kita nggak pernah lihat. Kalau kita lihat langsung mungkin kita bisa mudah percaya, ya. Wah, beliau Nabi, ada tandanya. Kita nggak pernah lihat, tapi kita beriman, dan kualitas iman kita sebetulnya jauh dengan kualitas iman para sahabat. Cuma kita ini lebih hebat dalam hal apa? Dalam hal keimanan itu juga. Kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita hanya dengar saja, baca saja, tapi kita beriman. Itu sesuatu yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah. Nabi pernah bersabda kepada para sahabat, saya rindu kepada siapa? Kepada siapa? Saya rindu kepada sahabat-sahabatku, bukan sahabat-sahabatku. Nabi mengatakan dengan itu, ya. Saya rindu kepada orang-orang yang datang setelah aku, tetapi mereka beriman kepada aku. Kita nih, ya. Kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi kita beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ini satu luar biasa nikmat, ya. Seandainya Allah ingin ubah hati ini dari keimanan kepada kekufuran, sangat boleh, sangat bisa, ya. Tapi Allah enggak. Allah kepengen kita punya nikmat ini, nikmat iman, nikmat bernabi dengan Nabi Muhammad. Maka hargai nikmat ini, jamaah yang dirahmati Allah. Jangan disia-siakan nikmat ini. Jangan kita abaikan sehingga nikmat ini bisa hilang sedikit demi sedikit. Mahal ini nikmat. Allah tidak berikan kepada anaknya Nabi Nuh, padahal bapaknya Nabi. Nggak dikasih anaknya. Allah nggak kasih nikmat ini kepada istrinya Nabi Lut. Nggak dikasih, padahal istrinya. Allah nggak kasih nikmat ini kepada pamannya Nabi Muhammad, yakni Abu Talib, padahal Nabi kepengen pamannya itu dapat nikmat iman ini.
Tetapi kita yang bukan siapa-siapa, Allah kehendaki bahwa kita mendapatkan nikmat iman ini, nikmat bernabi dengan Nabi Muhammad. Ini satu nikmat yang luar biasa jamaah. Kita harus jaga, kita harus hargai. Kalau orang yang dari asalnya dia lahir dalam keadaan kafir, kemudian dia mendapatkan hidayah dan dia menjadi muslim yang sangat baik keislamannya, dia pelajari dengan betul-betul, dia hargai nikmat itu banyak yang kayak begitu Pak. Mu'alaf yang mereka lebih apresiasi nikmat ini itu sangat banyak. Dan itulah sebetulnya yang harus kita lakukan. Mahal nikmat ini. Kalau Allah tidak berikan kita dunia, Allah nggak kasih kita dunia, tapi Allah berikan kita nikmat iman, maka itu adalah pemberian yang sangat luar biasa. Nggak apa-apa Allah nggak kasih kita dunia, yang penting nikmat iman ini ada pada kita. Tapi kalau seandainya Allah kasih nikmat dunia semuanya punya kita, Allah cabut nikmat iman ini, oh nggak ada enak-enaknya itu nikmat. Buat apa kita nikmati dunia dan isinya, tapi sementara hanya kita nikmati. Sedangkan setelah kematian akan ada hari pembalasan. Disitulah orang yang punya iman akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah, nikmati, kita syukuri nikmat ini, kita hargai. Kita datang ke taklim ini merupakan salah satu cara mencari cara untuk menyemai, kita pupuk nikmat iman ini biar tetap apa? Biar tetap tumbuh subur, ya, bagus nikmat iman ini. Kalau kita nggak diingatkan, nggak dikasih siraman rohani, maka dia seperti tubuh yang kurang nutrisi, akan kurang akan kurang baik, ya. Iman yang baik nih, tanda iman yang baik adalah amal yang banyak, amal yang baik. Orang kalau imannya baik, amalnya banyak, amalnya baik. Itu kalau imannya baik. Tapi kalau orang imannya kurang baik, amalnya jarang-jarang, kurang-kurang dan kurang baik, itu tanda imannya kurang baik, ya. Maka nggak mungkin orang bisa beramal kalau tidak ada ilmu, nggak ada yang berikan nasihat kepada dia. Maka beruntung jamaah-jamaah yang sering hadir di taklim ini, ya. Di mana-mana tempat kita hadir taklim itu luar biasa, nikmat yang luar biasa. Allah undang kita, Allah undang kita untuk hadir. Allah ingin kita menjaga nikmat ini. Masya Allah, ini sesuatu yang harus kita syukuri. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, kemudian seterusnya, kata Allah dalam ayat yang ke-212, Zuyyina lilladzina kafarul hayatad dunya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Kehidupan orang-orang yang kafir itu dijadikan terasa indah, ya. Zuyyina, Allah menghiasi atau dihiasi kehidupan orang-orang yang kufur kepada Allah dalam kehidupan dunia ini. Allah jadikan terasa indah di pandangan mereka. Ai hussina ma fil hayatid dunya min sa'atil ma'isyati likuffari makkata Abi Jahlin wa ru'asai Quraisyin. Maknanya adalah dibaguskan, diindahkan apa-apa yang berada pada kehidupan dunia, ya. Dari apa? Min sa'atil ma'isyah, dari keluasan rizki, dari keluasan penghidupan, hartanya banyak, ya. Likuffari Makkah, bagi orang-orang kafir Mekah. Siapa? Abi Jahlin, Abu Jahal, wa ru'asai Quraisy, dan para pembesar-pembesar Quraisy. Allah katakan dengan jelas dalam ayat ini, Allah buat kehidupan dunia orang-orang kafir itu terasa indah, ya. Allah buat kehidupan mereka di dunia terasa indah. Indahnya bagaimana? Indahnya dengan banyaknya harta mereka. Allah bikin mereka hidupnya lebih daripada orang yang beriman. Abu Jahal itu orang kaya.
Abu Jahal nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Panggilannya di kalangan orang-orang kafir Quraisy adalah Abul Hakam, tapi yang lebih dikenal adalah Abu Jahal. Kaya dia. Siapa lagi ruasa Quraisy? Di antaranya adalah di antaranya adalah Umayyah bin Khalaf. Di antaranya lagi adalah Abu Lahab. Banyak lagi orang-orang yang besar-besar, ya, Utbah, Rabi'ah, Utbah dan lain sebagainya. Itu semua orang-orang kaya. Ketika itu mereka wayaskharuna minalladzina amanu, dan mereka menghina orang-orang yang beriman, mereka merendahkan orang-orang yang beriman. Ayaskharuna ala fuqara'il mu'minin, mereka merendahkan orang-orang fakir dari kalangan orang-orang yang beriman. Ka Abdullah bin Mas'ud, seperti Abdullah bin Mas'ud, wa Ammar bin Yasir, wa Khabbab bin Arad, wa Salim maula Abi Hudzaifah, Salim budaknya Abu Hudzaifah, wa Amir bin Fuhairah, ya, wa Abi Ubaidah bin Jarrah, wa Salman, wa Bilal, wa Suhaib, bidiqil ma'isyah, dengan sulitnya kehidupan mereka, susahnya hidup mereka. Itu mereka direndahkan itu. Ya, mereka direndahkan oleh orang-orang ini, orang-orang kafir ini. Mereka katakan dengan bahasa kita yang mudah, lihat, ente beriman dengan Muhammad dapat apaan? Ya, miskin hidup ente, gitu ya. Masa yang begini mau diikutin? Itu mereka merendahkan. Iman mereka direndahkan, dilecehkan oleh orang-orang ini. Ya, dan ketika mereka diajak beriman, memang yang menjadi sebab mereka nggak mau beriman apa? Dia berkata kepada Nabi Muhammad, kalau saya masuk Islam, nanti saya duduk sama mereka-mereka ini nih. Disebutkan Suhaib, Bilal, Ammar bin Yasir, kemudian Khabbab bin Arad. Apakah saya akan duduk dengan mereka-mereka ini, orang-orang susah nih? Gitu kata mereka. Akhirnya mereka menolak, ogah, kalau memang saya hidup dalam keadaan muslim mesti bergaul dengan mereka, saya nggak mau. Tuh, sombongnya luar biasa. Kekayaan itu bukan menjadi tanda sayangnya Allah kepada hamba. Bukan itu tandanya. Kekayaan itu adalah sesungguhnya bagian daripada ujian, bukan tandanya sayang Allah dengan kita. Dan miskinnya kita itu juga bukan tanda Allah tidak sayang kepada kita. Karena banyak orang yang kaya tapi dimurkai Allah, dan banyak orang yang miskin tapi dicintai oleh Allah. Maka jangan pernah mengiri, jangan pernah kita iri terhadap kekayaan orang-orang kaya, padahal mereka sendiri tidak taat kepada Allah. Ini jangan kita bikin jadi kita iri kepada mereka. Irilah kepada orang-orang yang amal ibadahnya banyak, dicintai oleh orang-orang, disayangi oleh orang-orang. Begitu yang harus kita iri. Kita kan baru menghadiri haul Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, ya, Sayyidul Walid, guru kita semuanya. Bagaimana beliau itu dicintai oleh begitu banyak manusia, dari kalangan atas sampai bawah semuanya mencintai beliau. Ya, memang kalau disebutkan tadi dakwahnya itu diterima di kalangan manapun, memang betul. Di kalangan atasan beliau diterima, dihormati, di kalangan bawah beliau juga disayangi. Wafatnya ditangisi oleh jutaan orang. Bahkan ketika beliau sudah meninggalkan kita 2 tahun, orang itu masih antusias hadir ketika majelis haul yang kemarin itu di Al-Afaf. Begitu banyak orang yang hadir. Bayangkan, orangnya sudah nggak ada, tapi bisa menarik orang datang untuk mendoakan beliau. Tuh, yang kayak begitu kita mesti iri. Kenapa beliau bisa? Bagaimana caranya? Beliau itu tidak pernah terobsesi terhadap dunia, tapi dunia yang Allah jadikan mengejar-ngejar beliau. Ketika Allah sayang dengan seorang hambanya, Allah akan suruh semua makhluknya untuk mencintai dia.
Bukan hanya makhluknya, dunia juga Allah suruh untuk senantiasa mengiringi dia. Kemanapun dia pergi, dunia akan mengiringi dia. Ini orang-orang yang kayak begini nih, yang harus kita jadikan ikutan. Kenapa beliau bisa begitu? Ya, irilah kepada mereka-mereka itu. Ya, jangan kepada orang-orang yang cuma punya kereta ataupun mobil-mobil banyak. Ya, rumah besar, oh bangga. Dekat dengan mereka kita bangga. Itu nggak akan membuat kita mulia. Tapi kalau kita dekat dengan para aulia Allah, orang-orang saleh, itu yang mesti membuat kita bangga. Kenapa? Karena kedekatan kita dengan mereka akan juga memberikan manfaat kepada kita nanti setelah hari akhirat. Kita dekat dengan mereka, orang-orang soleh, kita akan ditarik. Ya Allah, di dunia dia cinta sama saya. Amal kita yang kurang-kurang itu Allah akan anggap balas, sudah impas. Kenapa? Karena kita dibawa oleh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang harus kita senantiasa kejar, ya, senantiasa kita iri kepada mereka. Ya, jadi bukan ukurannya adalah dunia. Nah, orang-orang kafir ini mereka merendahkan orang-orang yang beriman karena miskin. Jadi bapak-bapak, maaf ya, kalau yang hidupnya susah, miskin, duitnya kurang, koyoknya banyak banget di palanya, maka jangan merasa minder, merasa Allah nggak sayang sama kita. Enggak. Kalau kita masih rajin ke masjid, masih rajin taklim, itu nikmat yang luar biasa. Ya, ini mungkin ada di antara kita nih, kita nggak tahu nih siapa di antara kita yang paling disayang sama Allah. Bukan berarti yang sedang bicara ini lebih mulia, tidak. Ada mungkin hamba-hamba Allah yang duduknya mungkin tidak kelihatan di pojokan ataupun di mana-mana, yang dia punya kedekatan dengan Allah lebih hebat. Itu yang harus kita kejar, ya. Bukan duniawi yang membuat kita menjadi tertipu, ya. Kemudian walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa anid dunya asyaghilati anillah ta'ala, yang mereka itu bertakwa daripada dunia, ya, yang melalaikan daripada Allah, maka mereka itu fauqahum yaumal qiyamah. Orang yang bertakwa itu akan berada di atas mereka, yakni orang-orang kafir pada hari kiamat. Li'annal mu'minina fi illiyin, karena orang-orang yang beriman akan berada pada illiyin, tempat yang sangat tinggi. Wal kafirina fi sijjin, dan orang-orang kafir akan berada dalam sijjin. Li'annahum fi aujil karamah, dan bahwasanya mereka orang-orang yang beriman itu akan berada di puncak kemuliaan. Wahum fi hadidil mudhillah, dan orang-orang yang kafir ini akan berada dalam puncak ataupun dasar daripada kehinaan. Wali anna sukhriyatal mu'minin bil kuffar yaumal qiyamah fauqa sukhriyatil kafirin bil mu'minina fid dunya. Dan sesungguhnya penghinaan orang mukmin terhadap orang kafir pada hari kiamat itu lebih tinggi dibandingkan penghinaan orang kafir terhadap orang mukmin di dunia. Sekarang kita bisa dihina-hina oleh orang kafir, nggak apa-apa, biarin, lihat nanti di akhirat kita yang akan berbalik, kita mengejek mereka. Dulu lo hina gua, nanti lihat apa yang terjadi, ya. Mereka merengek-rengek supaya bisa diajak masuk ke dalam surga. Kita udah di surga, mereka masih di neraka. Ya Allah, nggak bisa kembali lagi. Jadi kesusahan hidup di dunia jangan membuat kita menjadi minder, menjadi malu terhadap orang. Tapi malulah ketika mana Allah tidak berikan kita nikmat iman. Malulah ketika Allah tunjukkan dosa-dosa kita, tunjukkan kesalahan kita. Ya Allah, malu bener. Yang baru-baru ini viral itu kan, apaan itu? Ibu mertua selingkuh sama anak menantu. Ya Allah. Dan yang lebih parahnya, itu dosa diumbar-umbar ke orang. Yang ngumbar anaknya juga, sama-sama begonya itu.
Udahlah dosa keluarganya diumbar-umbar ke orang. Dosa itu tidak boleh diketahui kepada orang lain. Biar Allah sendiri sudah tutup, maka kita jangan umbar-umbar dosa orang, apalagi itu masih orang tua kita. Walaupun salah bagaimana juga, dosa urusan dia udah. Tapi kita ini nggak ada hak untuk membuka dosa orang lain. Ini kan sudah kebablasan itu ya. Udah kebablasan dah. Ya Allah, ya Rabb, itu yang harus kita hindarkan ya. Jangan pernah minder terhadap nikmat dunia, tapi kita merasa minderlah ketika kita banyak dosa dan kita belum bisa buat banyak ketaatan. Sedikit lagi kita habiskan. Wallahu yarzuqu may yasha. Allah mampu, Allah memberi rizki terhadap orang-orang yang Dia kehendaki fid dunya min kafirin wa mu'minin, di dunia ini, baik kepada orang yang kafir atau orang yang mukmin, Allah bisa kasih semuanya. Bi ghairi hisab, tanpa perhitungan, ai bi ghairi takallufin minal marzuq wa min haitsu la yahtasib. Wa qad aghnallahu al-mu'minin bima afa'a alaihim min amwali sanadid Quraisy wa ru'asa'il yahud hatta malaku kunuz Kisra wa Kaisar. Yakni tanpa takalluf, tanpa memberatkan yang diberikan rizki, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa qad aghnallahu al-mu'minin, Allah itu telah merasa cukup terhadap orang-orang yang beriman ya. Maaf, waqad aghnallahu al-mu'minin, Allah telah mengayakan, Allah telah memberikan kekayaan kepada orang yang beriman, bima afa'a alaihim, dengan apa-apa yang Allah telah karuniakan kepada mereka, harta fai ya, harta pemberian rampasan perang kepada mereka, min amwali sadadid Quraisy, daripada harta-harta orang-orang Quraisy, wa ru'asail yahud, dan para pembesar Yahudi ya, hatta malaku kunuza Kisra wa Kaisar, sehingga juga mereka telah menguasai perbendaharaan kerajaan Kisra, yakni Persia, dan Kaisar, dan kekayaannya Kaisar, raja Romawi. Pada awalnya umat Islam dihina karena kemiskinan, pada akhirnya Allah memberikan kekayaan kepada mereka. Orang-orang Quraisy mereka taklukkan, orang-orang Yahudi mereka usir daripada Mekah, daripada Madinah, dirampas kekuasaannya, dirampas kekayaannya. Khaybar dikuasai oleh orang-orang Islam. Bahkan kerajaan yang menjadi superpower pada waktu itu, yaitu Persia, rajanya disebut Kisra, itu kalah dengan umat Islam. Kemudian Romawi, rajanya disebut Kaisar, itu pun kalah dengan umat Islam. Itu semuanya kekayaannya diberikan kepada umat Islam. Allah menjadikan mereka kaya. Jadi kalau Allah ingin buat orang Islam kaya, itu sangat mudah, karena Allah sudah tunjukkan itu ya. Jadi kita mesti ingat bahwa kaya dan miskinnya orang itu adalah atas kehendak Allah ya. Kita bisa dikayakan Allah, dan kita juga bisa ditentukan hidup kita susah. Yang paling kita harus syukuri adalah Allah telah kehendaki kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah ya. Mudah-mudahan taklim ini bermanfaat, kita lebih sadar, lebih bisa menghargai nikmat iman yang sangat mahal ini, dan kita bisa semakin memperbaiki kualitas iman kita ke depan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa radu anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqi Fatimah wa abiha wa aliha wa nifta alaina wa ala auladina wa talamidina futuhal arifin faqihna wa iyyakum fid din wa zuqna kama lil ikhlas wal yaqin.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.